Maka pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan tadi dari tanah, kemudian Nabi Adam alaihissalam diangin-anginkan di dalam surga selama 40 tahun. Jadi 40 tahun. Bayangin tanah dan air yang diangin-anginkan di dalam surga. Kalfakhar, bagaikan tembikar. Jadi tembikar itu asalnya dari tanah dan air. Ya, tembikar. Tahu tembikar kan? Kalau orang Bugis bilang bempah. Ya, itu kuat sekali. Sebenarnya imun kita ini, sebenarnya fisik kita ini kuat. Kuat kita punya fisik selama 40 tahun. Makanya juga itu ada rahasia di umur 40 tahun. Nabi SAW juga diangkat menjadi Rasul itu di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Makanya kalau kita melihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, sebenarnya di situ ada rahasia umur manusia ketika mencapai usia 40 tahun. Rahasianya apa? Ketika ada manusia yang berusia 40 tahun, biasanya ia menemukan puncak kesuksesannya di situ. Dan ketika itu, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Mestinya ia banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena telah banyak nikmat Allah yang diberikan. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardahu. Mestinya ketika orang sudah berumur 40 tahun, dia banyak-banyak beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berumur 40 tahun masih tidak melakukan salat, tidak melakukan ibadah kepada Allah, tidak ingin ke masjid, maka bagi orang itu susah mendapatkan hidayah. Susah mendapatkan hidayah. Bukan berarti nggak bisa, tapi susah. Karena kenapa? Itu umur kematangan seorang manusia. Kemudian yang ketiga, di usia 40 tahun, di sini juga diuji oleh Allah. Banyak orang yang berdosa kepada kedua orang tuanya di usia 40 tahun. Kenapa? Karena di saat itu, ketika ia mencapai puncak kesuksesannya, di saat yang sama, ia juga mendapati orang tuanya. Ketika ia mendapati orang tuanya, tentu orang tuanya sudah tua renta. Mungkin ketika ia di usia 40, orang tuanya sudah berusia 60 atau 70 tahun atau 80 tahun. Artinya ketika ia mendapatkan orang tuanya sudah dalam keadaan tua renta, maka itu ujiannya. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Jadi ketika mendapati orang tua salah satu atau dua-duanya di usia senja, jangan pernah menyakiti hatinya, jangan pernah mengatakan perkataan katakanlah perkataan yang baik-baik. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 40 tahun barulah kemudian tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhi. Allah sempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah tiupkan ruh. Nanti setelah ruh masuk, barulah kemudian malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu ketika ruh masuk, baru malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi sebetulnya pemirsa yang dirahmati Allah, fisik kita ini sungguh sangat sempurna. Sungguh sangat sempurna penciptaan manusia ini baru segi fisik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Coba kita perhatikan bentuk kesempurnaan manusia secara fisik aja ini. Secara fisik, manusia itu diberikan 2 tangan, 2 kaki. Ada makhluk Allah yang Allah ciptakan berjalan dengan 4 kaki, seperti kambing, sapi, kerbau. Ada yang berjalan 2 kaki, seperti ayam. Tapi coba lihat jari jemari ayam, ya kan? Nah, manusia secara fisik sempurna. Tangan kita 2, kaki kita 2. Allah ciptakan alis. Alis kita Allah ciptakan supaya apa? Untuk menghalangi keringat-keringat yang masuk dari atas, maka dihalangi oleh alis. Bulu mata untuk menghadang debu-debu yang masuk dalam mata kita. Cuman sekarang banyak ini yang ngerusak ciptaan Allah. Udah dikasih alis yang bagus-bagus, terus alisnya dicukur, dipindahin ke atas, ya kan? Digambar, begitu ke pesta hujan, alisnya hilang 1. Orang ketawa, dia juga ketawa. Padahal dia nggak tahu yang diketawain dia. Kenapa? Ngerubah apa yang Allah telah ciptakan. Bahkan kalau kita melihat air dalam tubuh kita, lebih dari 70% mengandung air. Tapi disitulah kehebatannya Allah, disitulah kemahasempurnaannya Allah. Air itu beda-beda dalam tubuh kita. Air di telinga kita itu terasa pahit, air mata terasa asin, sementara air liur itu terasa tawar. Kenapa?
disitulah maha besarnya Allah. Andaikan di telinga kita Allah ciptakan airnya itu manis, maka setiap kali kita tidur, semut-semut itu akan masuk dan bersarang dalam telinga kita. Tapi karena pahit, semut itu nggak bisa, semut itu nggak suka. Yang kedua, air mata kita, kenapa asin? Ternyata air mata yang asin itu, ia bisa menjadi obat untuk mata kita, untuk kesehatan mata kita. Air liur itu kenapa tawar? Karena disitulah maha pemurahnya Allah. Supaya kita bisa merasakan mana yang manis, mana yang pahit, mana yang kecut. Andaikan air liur itu manis, kita tidak bisa membedakan antara satu rasa dengan rasa yang lain. Disitulah kemaha pemurahannya Allah. Kuku kita tumbuh. Kuku kita tumbuh, dipotong. Allah ciptakan gigi, tapi gigi kita tidak tumbuh seperti kuku kita. Andaikan gigi tumbuh seperti kuku, mungkin yang kita pakai bukan sikat gigi kali ya. Mungkin yang kita pakai itu gerinda. Nah, orang Bugis bilang gulindra. Nah, tapi Allah maha sempurna ciptaannya. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha luar biasa. Nah, disitulah makanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukuri atas semua nikmat-nikmat Allah, insyaallah Allah akan tambahkan nikmatnya. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Dikasih rezeki, disyukuri, insyaallah ditambah. Dikasih mobil, disyukuri, insyaallah ditambah. Dikasih anak, disyukuri, insyaallah ditambah. Dikasih istri, disyukuri, insyaallah jangan ditambah. Istrinya ditambah rezekinya, amin. Nah, itulah kemaha pemurahan Allah kepada manusia. Manusia adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang paling istimewa yang Allah ciptakan dengan tangannya, yang Allah ciptakan dan Allah banggakan di depan para malaikat, di mana kemudian Allah memberikan keistimewaan khusus kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, jika kemuliaan manusia itu senantiasa kita syukuri, insya Allah Allah akan selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan ego kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memuliakan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan hinakan dia. Siapa yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan angkat dia, Allah akan muliakan dia. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.